Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan inovasi produk pangan kami yang bernama Rasa Nusantara. Sebelum kami masuk ke presentasi ini, perkenalkan kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri Brian Tama, lalu ada rekan saya Kabinowo Kaifan, Fahri Ardani, Arif Adelio, dan Yusha Ibrahim. Next. Baik, produk ini lahir dari ide untuk menghadirkan cita rasa laut khas Indonesia dalam bentuk yang praktis, higienis, dan tahan lama. Dengan bahan dasar udang segar pilihan, Rasa Nusantara menawarkan rasa gurih alami tanpa perlu tambahan penyedap buatan. Harapannya, produk ini dapat menjadi alternatif bumbu masakan yang tidak hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan rasa kuliner Nusantara. Next. Lalu di sini ada produk specification-nya. Untuk nama produknya adalah Rasa Nusantara Kaldu Udang Bubuk Cube. Yang mana bentuknya sudah jelas bentuknya cube yang mudah larut di dalam air panas. Nah, untuk berat bersihnya itu nanti di dalam satu kemasan itu ada 8 cube yang mana masing-masing cube-nya itu beratnya 10 gram masing-masing. Dan bahan utamanya kita gunakan udang segar, garam laut, dan gula untuk menyeimbangkan rasanya. Lalu ada minyak nabati juga, bawang putih bubuk, ekstrak sayur, tepung tapioka, dan juga rempah. Untuk teksturnya sendiri itu padat, tapi mudah hancur dan cepat larut juga. Dan untuk warnanya itu menyesuaikan dengan warna kulit udang itu adalah krim keemasan alami ya. Dan untuk aroma dan rasanya itu adalah gurih khas udang dengan aroma laut ringan tanpa kesan amis. Kemasannya sendiri kita bakal pakai box karton mini yang berlapis aluminium foil food grade dengan inner pack plastik kedap udara untuk menjaga kualitasnya dan juga ketahanannya. Dan untuk daya simpannya itu bisa tahan 12 bulan asal disimpan di suhu ruangan dan tempat kering dan jauh dari paparan sinar matahari langsung. Cara pakainya cukup mudah, tinggal dilarutkan satu cube ke dalam 500 ml air dan nanti itu akan memperkuat rasanya dan memperenak rasanya. Dan untuk target konsumen kita menargetkan ibu rumah tangga, pekerja muda, dan juga pelaku kuliner, serta UMKM makanan. Untuk unggulan produk kami seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu ada praktik, higienis, bercita rasa khas Indonesia, dan cocok untuk berbagai jenis makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis model Canvas dari Rasa Nusantara. Yang pertama, key partnership. Kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kualitas produk. Pertama, pemasok udang segar dan rempah, toko toko kemasan makanan, jasa logistik dan marketplace online, lembaga sertifikasi, distributor dan agen supermarket. Selanjutnya, untuk key activities kami, dimulai dari pengadaan dan quality control bahan baku, proses ekstraksi, pengeringan, blending, dan pencetakan cube, pengemasan, perencanaan, permintaan, dan pengendalian stok, listing produk di e-commerce, dan optimasi online marketing dan R&D berkelanjutan. Untuk value proposition kami, nilai utama produk kami adalah praktis dan efisien, rasa gurih alami, bahan lokal berkualitas tinggi dan tahan lama, dan serbaguna. Selanjutnya untuk customer relationship kami, terdapat interaksi aktif di media sosial, program loyalitas dan promo rutin, feedback pelanggan, dan pelayanan ramah dan informatif. Untuk customer segment kami, terdapat ibu rumah tangga dan pekerja muda, UMKM kuliner, restoran dan catering, mahasiswa, mahasiswa dan kos-kosan, hingga penjual makanan kaki lima, juga pembeli retail supermarket dan pembeli online di marketplace. Untuk channel selanjutnya terdapat supermarket dan minimarket lokal, marketplace online, media sosial dan website resmi, serta program reseller dan kolaborasi dengan chef lokal. Selanjutnya untuk key resource kami, sumber daya utama kami berupa bahan baku alami, tenaga kerja produksi dan pengemasan, peralatan produksi modern, lisensi BPOM dan sertifikasi halal, akses ke marketplace dan jaringan distributor. Untuk cost structure kami terdapat bahan baku produksi dan kemasan, distribusi dan logistik, biaya promosi digital dan media sosial, serta biaya sertifikasi, riset, dan pengembangan produk. Yang terakhir, revenue stream kami terdapat penjualan retail di supermarket dan marketplace, kerjasama private label dan reseller, penjualan untuk restoran dan catering, penjualan paket hampers dan gift box musiman,
serta potensi untuk ekspor ke Asia Tenggara. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kompetitor dari rasa Nusantara. Nah, jadi dalam pasar bumbu penyedap rasa, kami menemukan bahwa kami itu bersaing dengan merek-merek pangsa besar dan pemain lokal yang udah hadir lebih dulu. Jadi mungkin pertama, kompetitor utama kami itu ada Royco dan juga Masako. Kalau kita lihat sebenarnya keduanya merupakan pemain lama yang memiliki pangsa pasar terbesar di kategori penyedap rasa. Nah, mereka unggul dari sisi brand awareness, distribusi yang luas, dan harga yang sangat kompetitif. Namun, kelemahan utama mereka adalah masih menggunakan bahan penguat rasa sintetis atau yang biasa disebut dengan MSG. Dan pun dari situ kurang menonjolkan bahan alami laut seperti udang yang segar yang dimiliki kami. Nah, kedua ada kompetitor dari Premium Natural Seasoning atau yang kita lihat di sini ada Totole dan juga ada Sasa. Nah, di kategori ini seperti Totole, eh, dia tuh menggunakan sebenarnya dia tuh local homemade yang dijual di marketplace. Nah, merek-merek ini tuh fokus pada bahan alami, tapi mereka cenderung memiliki harga yang cukup tinggi dan tidak selalu konsisten dalam rasa dan juga kemasan. Selain itu juga belum banyak yang mengangkat cita rasa laut Indonesia sebagai diferensiasi utama. Nah, sebagai hasil perbandingan, rasa Nusantara menempati posisi nilai tertinggi dengan harga yang menengah. Nah, kami menawarkan cita rasa gurih alami dari udang yang segar, dikemas secara modern dan higienis, serta memiliki keunggulan kepraktisan yang sangat amat praktis dengan bentuk cube yang mudah digunakan. Dengan positioning ini, kami berusaha mengisi market gap antara penyedap instan dan juga penyedap instan berbahan kimia dan bumbu alami yang harganya mahal. Izin melanjutkan. Jadi eh, sekarang saya akan menjelaskan marketing plan dari produk kami yaitu Rasa Nusantara Kaldu Udang. Jadi pada minggu pertama kami akan melakukan finalisasi formula kaldu dan menyusun label alergen dengan output SOP dan draft label produk. Ya, terus buat minggu kedua kita melakukan produksi batch pilot sebanyak 300 sampai 500 kubus untuk uji pasar dengan output stok awal untuk pengujian. Minggu ketiga sampai keempat melakukan uji sensori terhadap kurang lebih 30 responden dan perbaikan formulasi berdasarkan hasil data yang didapat sebelumnya. Pada minggu kelima, kami akan melakukan soft launch di marketplace disertai pembuatan konten promosi digital dengan target 10 konten aktif dan listing produk online. Di minggu keenam, kami melakukan sampling produk ke 20 outlet UMKM kuliner untuk uji coba pasar dengan target mendapat 10 MOU uji coba kerjasama. Di minggu terakhir, yaitu minggu ketujuh, kami melakukan uji coba iklan digital kecil-kecilan dengan budget 300 sampai 500 ribu untuk mengukur performa di awal-awal. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.